Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang, apa kabarnya kembali, terutama bagi Anda yang mungkin siang hari ini baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, Anda juga tetap bisa dengarkan 92,9 FM Mix Radio dari manapun Anda berada melalui streaming kita di 929mixradio.com. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, siang hari ini kembali kita punya sesuatu yang spesial ya, karena kita akan kembali ngobrol. Kayaknya dibikin santai aja ya, meskipun kalau dengar institusi ini sepertinya udah ngeper duluan gitu ya, tapi nggak usah ngeper, kita santai aja. Siang hari ini kita akan ngobrol kembali dengan tema peran kejaksaan dalam pelaksanaan program prioritas nasional makan bergizi gratis. Nah, ini sudah menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya, terutama mengenai peran kejaksaan ya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Dan untuk itu di siang hari ini kita sudah hadirkan ada 3 sekaligus narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Pak Fajrian Yustiardi SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen. Selamat siang kembali, ini kesekian kali ya? Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Mix Radio. Iya, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, harus ya. semangat sehat selalu ya. Mungkin kesibukannya sedang padat-padatnya, tapi menyempatkan diri ke sini ya. Terima kasih loh. Sama-sama. Iya. Dan kembali hadir juga, ini sepertinya baru pertama ya, Bapak Stephen Huwala SH sebagai Kepala Subseksi 1 Intelijen. Selamat siang Pak Stephen. Selamat siang Ibu dan pendengar Mix Radio. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Baik dan tetap semangat. Tetap semangat juga ya. Kemudian juga ada Pak Bilkis Kamil Arashi SHMKM sebagai Kepala Subseksi 2 Intelijen. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang pendengar Mix Radio. Iya, semangat juga ya. Semangat. Ini semangat. Untuk Anda yang pengen tahu kayak gimana sih sebetulnya Pak Fajrian, Pak Stephen dan juga Pak Bilkis Kamil ini, Anda juga bisa saksikan di live di Instagram Kejari_Cimahi. Nah, untuk itu, untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan, mumpung ketiga narasumber hadir di studio nih ya, Anda juga boleh menyampaikannya melalui 085-161-280929 atau melalui live Instagram, sekali lagi di Kejari_Cimahi. Nah, ini kalau kita bicara langsung gini ya tentang program makan bergizi gratis. Tapi sebelum kita lihat peranan Kejari Cimahi ini sejauh mana sih, kita reminder lagi untuk good listeners yang mungkin selama ini cuma taunya lewat ya ke Jalan Sangkuriang ya kalau nggak salah ke kejaksaan. Ini sebenarnya para jaksa kemudian juga Kejaksaan Negeri Kota Cimahi ini tugas dan fungsinya apa sih Pak? Ya. Silahkan diperkenalkan kembali ya. Oke, terima kasih kepada penyiar. Tadi belum kenal nih. Oh ya, Arin. Bu Arin. Nah, Bu Arin, kalau kita jelaskan terkait tugas dan fungsi kejaksaan ini banyak Bu. Memang terkait ada Pidum, Pitsus, Intel, pembinaan, barang bukti, dan Datun, dan banyak lagi tugasnya. Namun terkait topik kita pada siang hari ini, kita berbicara tentang MBG. Nah, tugas fungsi terkait MBG itu ada di bidang Intel dan Datun, Bu. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, kemudian terhadap Perja juga, jaksa, bahwasanya tugas dan kewenangan kami dalam hal penegakan hukum maupun pencegahan hukum, kemudian dalam pendampingan ini meliputi dari hal penuntutan, penyidikan, penuntutan, dan berbagai macam tugas yang menurut kami sangat krusial dalam hal pendampingan kegiatan yang ada di
baik itu pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu sendiri. Bu. Nah, ini mungkin mengingat MBG ini merupakan program prioritas nasional ya. Jadi program yang dicanangkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini ada beberapa program, dan salah satunya ini program prioritas nasional ini adalah makan bergizi gratis. Jadi untuk itu mungkin perlu pendampingan ya. Betul. Dari, nah seperti kita tahu mungkin sebelumnya ya, ini para penegak hukum yang ada di Indonesia ini selain polisi kita kenalnya gitu ya, ternyata ada jaksa juga dan juga hakim ya. Betul. Jadi ini termasuk penegak hukum. Nah, untuk itu mungkin perlu pendampingan terhadap pelaksanaan program-program nasional ya. Ya, di sistem ini saya tambahkan bahwasanya di sistem peradilan Indonesia itu dikenal dengan CGI atau Criminal Justice System. Di situ ada dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan dan lapas di situ. Oleh karena itu dalam hal penegakan hukum disitulah kita kejaksaan di tengah-tengah hadir dalam melakukan penuntutan. Namun di samping ada sistem penegakan hukum, kita di sini juga ada pencegahan. Nah, pencegahan itu hadir di masyarakat. Kami berdampingan ataupun kesepakatan atau MOU dari pemerintah pusat, ya ini MBG, Kejaksaan Agung sudah melakukan beberapa kali MOU dengan BGN atau dengan Kemendagri terkait adanya program MBG. Kemudian ada juga beberapa pengamanan strategis daerah atau nasional ya. Ada beberapa kali proyek yang kami dampingin di baik itu pusat maupun di daerah begitu. Nah, ini kalau melihat jadi beberapa program terutama nasional yang diterapkan juga mungkin di Kota Cimahi ya. Ini perlu pendampingan, dan seperti tadi Pak Fajrian sebutkan, ternyata sebelum ada penindakan, kalau misalnya ada penyimpangan gitu, itu ada pencegahan dulu ya. Jadi pencegahannya juga termasuk tanggung jawab dan juga fungsi dari kejaksaan ya. Betul sekali. Makanya mensosialisasikan. Kita dalam hal pembangunan, kalau kita utamakan penegakan itu saya rasa terlalu boros uang negara kita lakukan penegakan. Namun lebih bijaknya dalam hal penegakan juga diimbangi dengan pencegahan. Bagaimana kita mencegah tindak kriminalitas yang ada di kota atau kabupaten. Dalam hal kami juga melakukan beberapa kegiatan itu jaksa masuk sekolah. Kami juga melakukan beberapa kali penerangan hukum di kelurahan, kemudian di beberapa stakeholder di Pemkot juga, sehingga masyarakat atau siswa-siswa pengetahuan tentang hukum lebih paham dari lebih dini ya. Jadi betul. nggak di kalangan ASN aja atau mungkin di kalangan orang-orang yang lebih dewasa ya, tapi ke sekolah-sekolah juga sudah masuk ya. Gitu. Pengenalan gitu. Itu namanya program jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Ada juga jaksa masuk kampus. Kami berapa kali kemarin sama TIDC sudah, kemudian jaksa masuk pesantren. Beberapa kali kemarin kami juga ke beberapa sekolah Islam yang berbasis boarding. Di situ kemudian kemarin juga kami beberapa kali melakukan penerangan hukum di lembaga ataupun keagamaan ke gereja-gereja. Kami juga kemarin melakukan penyuluhan ke gereja, kemudian ke MUI juga. Jadi kami segala lini kami berupaya untuk melakukan penerangan dan penyuluhan hukum. Nah itu ya. Jadi dengan apa yang diterangkan oleh Pak Fajrian ini, untuk Anda good listeners, pendengar kita disebutnya good listeners ya. Nah, untuk Anda good listeners, jadi nggak usah ngeper lagi, nggak usah takut kalau lewat ke kejaksaan terus lihat para bapak-bapak yang memakai uniform kejaksaan ini, ternyata memang sosialisasinya juga sudah langsung menyentuh ya, bahkan di tingkatan sekolah gitu ya, sekolah, dan juga termasuk sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan mungkin ya. Nah, ini kalau kita masuk lagi ke MBG, makan bergizi gratis, ini sepertinya sudah mulai kita dengar ya. Dan pelaksanaannya juga katanya dicanangkannya per Januari ya, 2025. 2000 itu pencanangan awalnya 2025, awal 2025. Namun kita dikasih waktu sama pemerintah pusat, akhir 2025 itu harus running semuanya. Jadi siswa-siswi yang ada di pelajar di Indonesia, baik itu ibu hamil, ibu nyusui,
kemudian siswa-siswa terutama dari dari PAUD sampai SMA itu sudah bisa merasakan kegunaan dari ataupun program ini. MBG. Nah, sebenarnya MBG ini sendiri kalau dari awalnya itu apa sih, dan juga mungkin dasar hukum pelaksanaannya, silahkan diterangkan. Ya, Boleh Pak Stephen. sebagaimana kita ketahui bersama, MBG ini program pemerintah yang menyediakan makan bergizi. Tujuannya itu bagi anak-anak sekolah dari PAUD, TK sampai SMA, bahkan juga mencakupi SLB juga. Oh ya. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, ini dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. 2045 ya. Nah, dasar hukumnya itu tersendiri dengan adanya peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Ya. Di sini ditunjuk BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG. Nah, walaupun belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur program MBG, namun saat ini sudah terdapat petunjuk teknis, ya, Juknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program MBG tahun anggaran 2025. Itu dasar hukumnya itu, dan program MBG ini juga masuk sebagai bagian dari RPJPN dan RPJMN. Yang tentunya ini semua mengarahnya kepada perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Jadi nggak cuma jangka menengah ya, tapi jangka panjang, jangka menengah juga ya. Dan ini menuju ke visi Indonesia Emas ya di tahun 2045 ya. 2045 betul sekali. Kalau 2045 berarti 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Itu 20 tahun lagi anak-anak sekolah ini udah pada jadi harusnya. Harapannya begitu ya. Nah, mungkin itu keterkaitannya program makan bergizi gratis ini, dan ternyata tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk yang ibu hamil saat ini, ibu menyusui, dan balita juga. Iya, yang saat ini akan melahirkan generasi yang 20 tahun lagi itu juga sudah di masa produktif sepertinya ya. Nah, ini kalau dengan dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tadi ya, makan bergizi gratis, termasuk juga mungkin pelaksanaan itu, kalau itu secara nasional di pemerintah Kota Cimahi juga sebagai pemerintah daerah juga dilaksanakan. Nah, ini sebetulnya peran penting Kejari Cimahi dalam mendampingi pemerintah Kota Cimahi untuk pelaksanaan MBG ini apa? Ya. Baik, peran Kejaksaan Negeri Cimahi saat ini dalam program prioritas negara, yaitu yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Saat ini Kejari Cimahi aktif dalam memonitor pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Nah, di Kota Cimahi guna mendeteksi dini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT. Itu bidang kami, bidang intelijen, untuk mencegah untuk mencegah terkait adanya penyimpangan dalam kegiatan ini gitu. Nah, dalam pelaksanaan MBG di Kota Cimahi, Kejari Cimahi melalui bidang intelijen terus aktif menjalin komunikasi dengan kepala SPPG yang ada di Kota Cimahi, dan sampai saat ini koordinasi berjalan dengan sangat baik. Dengan demikian, Kejari Cimahi secara rutin mendapatkan informasi terkait pelaksanaan makan bergizi gratis ini di seluruh wilayah Kota Cimahi. Nah, yang diperlukan sebagai bahan laporan, nanti laporan yang kami terima dari setiap SPPG ini kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjut lagi sebagaimana mestinya. Iya, jadi mendampingi betul nih ya para pelaksana tadi yang disebutkan Pak Balkis nih, SPPG gitu ya, para pelaksananya, termasuk juga mungkin stakeholder yang lain. Iya, betul. Nah, terutama ini pendampingan untuk pencegahan biar nggak terjadi penyimpangan ya, sepertinya di pelaksanaannya. Nah, karena kalau kita nurutin gitu ya, nurutin apa yang beredar di media sosial ya, termasuk juga di daerah-daerah lain, sepertinya pelaksanaannya tidak semudah itu gitu ya, nggak segampang itu loh gitu ya. Dan ini kalau bisa kita tahu, seperti salah satunya mungkin tadi SPPG ya, SPPG. Nah, ini stakeholder yang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini apa saja? Sejauh ini kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena kan Dinas Pendidikan yang langsung menyalurkan ke siswa-siswa, untuk ke anak sekolah ya. Betul. Terus juga kita dengan Dinas Kesehatan, Dinkes, dengan Dinkes terkait dengan ibu hamil, balita, ibu menyusui juga.
juga dengan Lingkungan hidup terkait dengan lingkungan pengelolaan sampah dari program makan bergizi gratis ini. Begitu sejauh ini itu ya stakeholder yang kita berkoordinasi terus dan juga SPPG sendiri. Jadi laporannya itu kita sinkronkan kalau misalnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita mencegah semuanya supaya berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Iya betul. Nah kalau tadi Pak Balkis juga sempat menyinggung SPPG ini. Kalau di Kota Cimahi ini sudah merata nggak sih? Maksudnya kan Cimahi punya 3 kecamatan ya? Iya betul. Utara, tengah dan selatan. Ini sudah ada di mana saja ini SPPG-nya yang ada di Kota Cimahi ini? Iya, sebenarnya pertanyaan bagus nih. Sebenarnya kami juga awalnya mengundang teman-teman dari SPPG, ketua SPPG, namun berhalang hadir karena memang suatu lain hal. Karena itu tetap kita. Tapi bergabung nih kayaknya di live nih. Semoga saja bisa didengarkan ya. Iya betul. Nah, jadi sejak berdirinya ataupun awal mula SPPG di Cimahi itu sejak Januari 2025 itu yang awal mulanya SPPG Yayasan Arara Visi Hijau yang berlokasi di Pasir Kaliki. Itu yang pertama kali. Termasuknya utara ya. Kalau Pasir Kaliki ini agak ke sana perbatasan. Iya, utara. Iya. Kemudian ada SPPG Cipageran. Cipageran itu beroperasi sejak 19 Mei 2025. Kemudian yang terakhir ini SPPG khusus yang ada di Kodim. Itu beroperasi sejak 23 April. Namun sejak 9 Mei berhenti operasi karena memang ada terkendala administrasi. Jadi sementara baru 2 yang sampai sekarang berjalan. Pendistribusian MBG. Jadi dari rasa 3 kecamatan, kemudian 15 kelurahan dengan adanya 3 masih kurang. Sangat kurang ya. Dari hasil pemantauan kami tadi Pak Bilkis mengatakan dari hulu sampai hilir kami petakan bahwasanya perlu koordinasi dari A sampai Z. Iya betul. Kemudian perhitungan juga kami menghitung dari jumlah populasi di Kota Cimahi, terkait yang total penerimanya menurut kami 150 kurang lebih 150 ribu jumlah siswa ibu hamil menyusui balita yang sekarang itu hanya 10.000, jadi sekitar 6,9%. Iya, baru 7% aja kurang ya. Kurang, sangat kurang. Makanya oleh karena itu kami mendorong di sini kepada siapa saja mitra-mitra yang ingin membantu pemerintah, kemudian ingin memensukseskan program ini. Di kesempatan inilah kami mengajak kepada umum, baik itu pengusaha catering ataupun apa, ayo kita sama-sama mensukseskan. Kami menghitung sekitar kurang lebih hampir 45 SPPG yang untuk mencukupin sekitar 150 di Cimahi ini. 150 ribu siswa-siswi dan lain-lain penerimanya itu. Makanya masih PR besar sama baik itu Pemkot juga sama-sama mendorong juga, baik dinas pendidikan, kesehatan ikut mendorong. Yang nantinya sebenarnya program ini tidak hanya pusat yang bertanggung jawab, nantinya dana ataupun operasional tentang MBG akan dibebankan kepada pemerintah daerah juga, APBD juga begitu. Jadi budgetingnya juga ternyata melibatkan juga dari kedepannya seperti itu. Anggaran pemerintah daerah ya. Iya, repot juga kalau semuanya ditanggung pemerintah pusat kayaknya ya. Oke, untuk Anda ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui 085 161 280929. Untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan juga melalui live juga bisa di Instagram, live Instagram di akunnya Kejari_Cimahi. Dan kita masih sampai dengan pukul 14 ya, kita akan ngobrol. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut lagi ya, masih di perbincangan kita mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan program prioritas
Nasional MBG atau Makan Bergizi Gratis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajrian, oleh Pak Steven, kemudian juga oleh Pak Balkis bahwa ternyata peran kejaksaan ini tidak hanya setelah misalnya sudah dilaksanakan kemudian ada penyimpangan baru dihukum tuh misalnya atau dilakukan tindakan, tapi juga mulai dari perencanaannya kemudian juga pencegahan terutama ya. Nah ini kalau kita lihat lebih jauh sebetulnya kalau dari pelaksanaan program-program pemerintah tentunya diperlukan adanya transparansi ya dan juga akuntabilitas. Semuanya serba harus transparan dan juga sesuai dengan perhitungan ya. Nah, ini apa saja upaya yang dilakukan oleh Kejari Cimahi untuk memastikan adanya transparansi dan juga akuntabilitas pelaksanaan program MBG ini? Silahkan disampaikan. Oke, baik. Upaya yang dilakukan oleh kami dari Kejari Cimahi untuk memastikan transparansi akuntabilitasnya dan juga sesuai dengan target penerimanya, yaitu melalui bidang perdata dan tata usaha negara yang ada di Kejari Cimahi, kedepannya akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis ini untuk memastikan program MBG ini di Kota Cimahi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari pengguna anggaran, pengadaan bahan pangan sampai dengan pendistribusian MBG itu tersendiri. Nah, untuk memastikan transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, Kejari Cimahi mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan SPPG, pemerintah daerah, media, dan masyarakat agar pelaksanaan MBG dapat diawasi secara terbuka. Dan kami juga dari bidang intelijen terus memantau terkait kami suka meminta data terkait MBG ini apakah sudah sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Gitu. Progresnya juga ya. Betul. Udah sampai mana nih gitu ya pelaksanaan. Jadi bisa tahu apa misalnya ada kekurangan kelemahan di salah satu sektor misalnya pendistribusian. Terutama pelaksana ya. Ya, ini itu bisa kami kasih masukan. Betul. Nah, jadi namanya program yang baru ada di ini mungkin rawan ya, rawan penyalahguna, rawan pendistribusian dan rawan bergunakan oleh oknum-oknum lah. Makanya kami hadir di sini sama-sama untuk memastikan ini program makan bergizi gratis ini transparansi dan akuntabel semuanya. Jadi semuanya berhak menilai ataupun berhak mengaudit secara visual seperti tadi yang disebutkan lintas sektor itu ya. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat juga berhak ya untuk tahu sampai sejauh mana sih pelaksanaan program MBG ini gitu ya. Ini ada penelpon yang masuk nih, katanya pengen nanyanya secara langsung, boleh? Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Kayaknya lemas nih ya. Harus dikasih MBG nih, enggak kan ya? Halo. Nah itu. Betul Kak Arin. Oh begitu. Dengan ibu siapa? Kenapa? Iya benar-benar. Perkenalkan, saya Ibu Neneng dari Tan Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Iya, tetangganya Cimahi ya. Tetanggaan Cimahi ya gitu Teh Arin. Selamat siang Pak Steven. Pak yang disapa duluan dan juga Pak Bilkis. Aku tulis nama-namanya. Lihat dari poster ya. Iya. Jadi ini gini bapak-bapak Kejari yang saya hormati, saya senang dengan kegiatan MBG ya. Cuman ya masalahnya kenapa untuk lansia tidak ada gitu. Gitu. Iya tadi disebutkan Ibu menyusunya. Ibu udah termasuk lansia ya? Iya masuk lansia. Oh gitu, tapi suaranya kayak masih 27. Iya, sudah makannya kan kopi hitam. Minumnya kopi hitam. Apa buahnya ya? Jadi manis gitu ya? Jadi manis. Oh, jadi kenapa nggak ada buat lansia ya? Lansia. Ya. Ada lagi ini ada beberapa. Iya, memang ada beberapa pertanyaan untuk bapak-bapak dari Kejari ya Pak ya. Menyangkut masalah makan bergizi gratis. Ini bagaimana yang ingin saya tanyakan itu tentang aktivitas atau kegiatan ini di Kabupaten Bandung Barat Pak. Karena di SD cucuku
saya belum mendengar ada kegiatan MBG. Oh gitu. Itu di KBB ya. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat nih, masyarakat yang ingin berpartisipasi atau berkontribusi itu syaratnya seperti apa gitu. Lalu ada pertanyaan satu lagi ya, Mbak Rin. Iya. Gini, terkait dengan pemahaman hukum di masyarakat, Pak. Kan kita juga seringkali mendengar ya bahwa untuk kami nih yang ada di desa memang awam ya untuk masalah hukum. Jadi kalau tiba-tiba kita katanya dinyatakan terjerat hukum gitu, diambillah gitu kan sama polisi itu. Kita tidak merasa melakukannya. Nah, dari apakah kita nih orang kecil ini yang notabene dari sisi finansial mah kita minim, tidak mungkin bisa menyewa pengacara gitu ya. Nah, apakah dari Kejari bisa melakukan pengaduan atau kemana kita bisa minta tolong untuk mengklarifikasi bahwa kita ini tidak bersalah gitu, Pak. Gitu. Ya, oke. Iya, itu mungkin. Baik, ya. Bu Neneng, mudah-mudahan ya sudah. Atos. Iya, ini ada 3 ya poinnya yang Arin bisa simpulkan. Iya, jawabannya mungkin didengarkan di radio ya. Terima kasih Bu Neneng, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini mungkin pertanyaannya untuk yang pertama ya, di sekolah cucunya katanya belum kedengeran tuh ada penerimaan ini ya MBG. Ini kalau Bandung Barat termasuknya ke Kejari Cimahi kah? Ya, sebenarnya tidak termasuk. Cuman dari pelaporan ini kan masuk Kodim. Oh iya. Nah, Kodim termasuk juga di KBB. Jadi kalaupun di KBB monitornya ke Kodim biasanya. Kalau kami areanya kejaksaan Kota Cimahi saja. Iya, nah, betul. Tapi untuk bantu menjawab memang terkait memang belum merata. Ibu siapa namanya? Bu Neneng. Iya. Bu Neneng memang di Cimahi saja belum merata, Ibu. Apalagi di daerah-daerah lainnya juga. Jadi mohon bersabar, ini kami kejaksaan, baik itu kejaksaan Cimahi, kejaksaan Bandung dan lain dan se-Indonesia kami sedang sama-sama dengan MBG keras untuk mendorong pembukaan SPPG baru. Nah, sehingga yang kami sebutkan dari awal, akhir tahun 2025 ini seluruh siswa-siswi 100% ya dari target. Nah, ini tantangan dari Pak Presiden kepada Jaksa Agung untuk segera mitra-mitra yang masih bingung, masih takut, ya ada kami di sini, tenang. Kami ikut menjaga, kami dalam hal awal nanti pembangunan pun pengadaan, baik itu pengadaan tanah maupun bangunan, itu kami dampingin semua. Peralatan juga ya mungkin yang mau jadi mitra tuh ya. Betul. Makanya ini mohon maaf Bu Neneng, ini khusus untuk anak-anak dan balita. Jadi ini kan lansia katanya. Maaf. Belum kebagian ya. Nanti kami ajukan juga nanti ke Pak Jaksa lewat Pak Jaksa Agung terkait lansia, mungkin ada program-program lain kepada Presiden. Iya, betul. Nanti diteruskan lagi ke program nasional. Kemudian jawab yang selanjutnya terkait apabila masyarakat terkait hukum atau kena hukum, itu jangan takut dulu. Nah, apabila dipanggil sebagai saksi ataupun terkena permasalahan, baik itu ada hukum privat, hukum pidana, Ibu lokasinya di KBB bisa bisa datang ke Cimahi, Kejaksaan Cimahi Sangkuriang. Itu bisa konsultasi hukum. Ada nggak lembaga bantuan hukum? Ada. Kami di Bidang Datun. Jadi di Datun kami ada pelayanan hukum, bisa datang langsung atau memang kalau memang yang sebenarnya nggak usah takut sih ya. Ada media sosial kami juga di situ. Biasanya udah lihat uniformnya aja, lihat seragamnya. Jangan takut gitu ya. Silahkan, kami terbuka. Kami juga menghargai ataupun apresiasi kalau memang kerja kami dihargain sama masyarakat. Jadi nggak usah takut. Dibutuhkan ya berarti ya. Betul. Apapun permasalahan, baik itu permasalahan hukum privat atau hukum pidana yang menyangkut, silakan datang. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, di hari kerja ya, mudah-mudahan sih vibes-nya gitu ya, kalau kita datang ke kejaksaan juga
apa ya namanya homey gitu ya. Iya. Jadi lebih bisa meraih masyarakat ya. Iya, mungkin Bu Neneng bisa datang nanti kapan hari. Nah, situasi kantor kami sudah kayak kafe sebenarnya sih. Ah, gitu. Iya, udah ada kafenya, udah santai. Cuman memang kalau ngelihat seragamnya mungkin agak serem ya. Tapi masuk ke kantor ya alhamdulillah gitu. sudah suasananya sudah ada homey lah istilahnya. Iya, nih terbukti nih ya, yang datang ke studionya Mix Radio aja kayaknya orangnya aduh humble gitu ya. Jadi enak kita mau bertanya juga silakan ya untuk Anda yang mau disambungkan langsung atau mau bertanya melalui WhatsApp di 085 161 280 929. Nah, ini sepertinya sambil menunggu ada yang ingin disambungkan lagi nih ya. Kita mungkin bisa lebih jauh kalau melihat manfaat yang lebih jauhnya nih ya dari program MBG ini. Kalau misalnya program MBG-nya berhasil seperti tadi 150.000 orang ya targetnya, kalau nggak salah. Iya, Cimahi ya. Nah, ini kalau bisa berhasil 100% ini gimana sih dampaknya? Tapi sebentar, ada yang tersambung sepertinya. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Boleh diselingi dulu penelpon ya? Boleh. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Selamat siang, saya Indah dari Cimahi. Indah. Mau nanya, apakah program MBG ini cuman buat sekolah negeri? Kebetulan saya sekolah di swasta, belum dapat program MBG ini ya. Ini setingkat apa boleh tahu nggak, Teh Indah? Sekolahnya setingkat SMP, SMA atau tingkat SMK? SMA, SMK ya? SMK swasta ya. Oke, Teh Indah. Jawabannya boleh didengarkan di radio ya. Terima kasih Teh Indah, sehat selalu. Ya, ini kan memang luar biasa ya, masyarakat juga ataupun siswa antusias. Nah, makanya aku belum dapat katanya gitu ya. Ini program MBG ini bukan hanya pada sekolah negeri ya, seluruh yang gitu ya, swasta yang saya aja pemahamannya sebelumnya mikirnya sekolah negeri aja, asal terdaftar di dinas. Iya, betul. Dinas pasti semua ada data kan, datanya kami dari awal kami cross check dari data dinas pendidikan sama data dari SPPG ini sinkron nggak? Karena data mereka awalnya kan versinya mereka punya data sendiri. Mana kami cocokkan, ini ada yang kurang, ini kan ini belum. Sementara untuk SPPG yang 3 ini radiusnya memang udah ada aturannya. Radiusnya sekitar 6 kilo dari tempat SPPG. Jadi melayani hanya sekolah sekitar MBG, sekolah sekitar SPPG ini. Oh, kayak yang tadi di daerah Pasir Kaliki itu radius 6 kilo aja dari situ. Begitu. Makanya ayo cepet bergabung nih ya, jadi mitra nih biar merata. Jadi sabar ya. Iya. Sabar, pasti dapat nanti. Oke, nah boleh diteruskan ya tadi kalau misalnya program MBG ini berhasil di Kota Cimahi, ini manfaat yang bisa diperoleh apa sih gitu? Silakan. Baik, Pak Stephen. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita kan menuju Indonesia Emas 2045. Iya, jadi betul. Jika program MBG ini berhasil, tentunya akan terwujud generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, dampak MBG yang berhasil ini juga ada di beberapa aspek ya. Kalau dari aspek pendidikan, tentunya dapat meningkatkan prestasi belajar dengan adanya makanan bergizi, dan mengurangi angka putus sekolah. Karena dengan masuk sekolah mendapatkan makanan bergizi, tentu akan lebih semangat untuk sekolah. Benar. Iya. Kemudian dari sisi kesehatan, keberhasilan MBG dapat menurunkan prevalensi stunting. Sebagaimana stunting ini sedang viral-viralnya juga ini kan. Kemudian meningkatkan gizi ibu hamil dan ibu menyusui, serta juga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Iya, betul. Kemudian dari sisi ekonomi, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dengan terbentuknya SPPG. Sebagaimana kita ketahui kalau SPPG ini kan memiliki relawan-relawan. Nah, ini bisa dari masyarakat sekitar. Jadi juga tentu bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas juga. Sama distributor makanan ya. Betul. Itu banyak ya. Jadi dari yang membuat, mendistribusikan, kemudian yang dapat manfaatnya jadi banyak ya. Oke, dan mungkin kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan lanjut
perbincangan kita masih mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan program prioritas nasional makan bergizi gratis, dan masih hadir di studio untuk menyapa Anda good listeners, para bapak dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Jadi nantikan perbincangan kita di sesi terakhirnya. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita mengenai MBG, terutama dalam peran kejaksaan dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Dan masih hadir di studio Bapak Fajrian sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejari Cimahi, kemudian Pak Stephen Huala sebagai Kepala Subseksi 1 Intelijen, dan juga Pak Bilkis Kamil sebagai Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejari Cimahi. Nah, untuk Anda yang juga masih punya pertanyaan-pertanyaan, ini sepertinya banyak ya, tapi mudah-mudahan semuanya kebagian untuk dibacakan, dan masih dipersilahkan di 085161280929. Ini sepertinya ada penelpon lagi nih yang mau disambungkan, boleh ya? Oke. Dan sebelumnya mungkin juga ada pertanyaan nih dari Bu Dian. Halo. Halo. Oh, ini tersambung dulu ya dengan halo, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Mustika. Bu Mustika. Aduh, namanya bagus sekali. Di mana Bu Mustika? Di wilayah Cimahi atau luar Cimahi? Sebetulnya saya di luar Cimahi. Tapi saya ada pertanyaan ya. Boleh. Untuk bapak-bapak. Masih Iya. tetangga lah dengan Iya. Silakan Bu Mustika. Ini kan tadi ngobrolin makanan bergizi gratis ya. Nah, ini saya mau cerita pengalaman anak saya yang dapat. Udah dapat sejak lama nih. Isinya tuh ya. Ini di Bandung ya? Iya, di Bandung. Ah ya, oke. Isinya tuh ini ya kayak spaghetti gitu, terus nugget, terus tempe sama ada susu ya. Nah, yang saya heran gitu ya, ini kan judulnya makanan bergizi ya. Menurut saya nugget tuh bukan makanan real food. Ya kan, itu kan makanan olahan olahan gitu ya, iya makanan, apalagi spaghetti kayak gitu. Jadi gimana tuh? Terus ada ada satu ini lagi gitu ya. Itu dia kan anak saya tuh ngasih fotonya gitu ke saya, Bun ini gitu ya menunya hari ini gitu. Tapi nggak usah diupload di sosmed ya Bun, nggak boleh katanya gitu. Iya, nggak bolehnya sama gurunya. Iya. Iya. Katanya nggak boleh diupload di sosmed katanya, karena nggak boleh. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kayak gitu ya. Nah terus mau nanya nih, kalau yang menu-menu kayak gitu itu sudah diatur sama cateringnya atau ditentukan oleh sudah ditentukan ini kayak gitu ya. Yang mau saya tanyakan itu. Terus apalagi ya? Segitu dulu mungkin ya Bu, soalnya ngantri nih, banyak yang nanya. Boleh itu aja deh, itu aja. Saya paling pertanyaan yang terakhir ini, gimana cara ngatasin oknum catering yang seperti itu, sama bagaimana program ini akan dievaluasi dan apa indikator keberhasilannya. Makasih ya Bu Arwin. Iya, terima kasih loh Bu Mustika. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya. Silakan. Untuk yang pertama mungkin standar menu ini apa sudah ditentukan, atau misalnya masing-masing mitra yang SPPG itu boleh misalnya dengan ketentuan pokoknya bahan dasarnya aja yang ditentukan, atau sampai ke menu-menunya udah ditentukan. Itu sebetulnya gimana sih? Ya, Ibu siapa tadi? Mustika. Bu Mustika. Iya, di Bandung. Alhamdulillah ini ya. Anaknya sudah menerima ya MBG. Namun memang kadang bertanya-tanya ini kan terkait menunya. Perlu diketahui bahwa di satu SPPG itu
ada ketuanya, kepala SPPG. Nah, kepala SPPG ini mereka lulusan SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang mana mereka juga pernah dilakukan diklat dulu di Barak selama 4 bulan sampai 6 bulan untuk gitu jadi kepala. ya? Kemudian dalam SPPG juga ada ahli gizinya. Nah, di situ ahli gizi untuk menentukan nilai kadar gizinya di situ. Nah, udah ada itu independen. Nah, kemudian akuntan, ada perhitungan juga ya terkait akuntansinya, perhitungan untuk mitranya berapa harga pangannya di pokoknya. Jadi terkait menu itu memang variasi, tidak hanya tadi kayak spaghetti mungkin sekali-kali pernah mungkin untuk variasi biar nggak bosan makanan kan. Betul. Namun kan terkait tadi makanan seperti junk food tadi mengatakan itu memang kalau sering-sering memang nggak bagus, cuman kalau sekali-sekali itu kan ada kandungannya gizi juga di situ. Diperbolehkan masih protein, asal tidak kadaluarsa ataupun menyebabkan sampai keracunan. Nah, itu udah ada ketakarannya. Jadi itu kemudian selanjutnya terkait bagaimana mengatasi oknum-oknum itu terkait mitra MBG udah jelas diatur di juknisnya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi mitra, itu ada di website Mitra BGN Go.id nanti go.id terkait mitranya. Jadi kalau memang ada yang menawarkan menjadi mitra MBG selain BGN pusat itu jelas itu bodong, tidak gitu. ada. Makanya hati-hati ini. Jadi kemitraannya harus langsung bisa dilihat ya di mitra.bgn.go.id. Betul, di situ kalau mendaftar di situ websitenya nanti. Jadi kalau investasi menamakan BGN itu tidak ada BGN pun tidak menawarkan. Jadi bisa langsung ke websitenya untuk menjadi mitra. Jadi seperti itu. Kemudian apa tadi terakhir tadi? Kenapa sih nggak boleh upload? Nah, itu sepertinya kayak awal sih ketakutan dari SPPG. Kalau sebenarnya sekarang sudah bebas aja ya. Bebas ya. Justru sekarang saya mendorong kepada masyarakat apa yang perlu diperbaiki menunya misalnya. Bahkan kemarin kami ke SPPG Cipageran bahwasanya mereka murid-murid request. Kemudian mereka request. Kemudian mereka juga ucapan terima kasih juga. Makasih Bapak-bapak MPG gini. Positif maksudnya gitu. Jadi kita menilai MPG ini jadi masukan diperbolehkan ya, mau yang positif mau berupa kritik juga betul. Jadi terkait berita-berita yang itu memang awalnya ada seperti itu namun sekarang udah nggak ada gitu. Nah, ini mungkin menyangkut seperti tadi ya mengenai standar, kemudian ternyata mungkin standar gizi ada gitu ya, tapi kalau standar menunya harus ini sepertinya itu variasi aja, maksudnya inovasi aja deh dari para SPPG. Nah, ini lebih jauh mengenai syarat untuk menjadi mitra, terutama tadi ya SPPG ini itu tadi Pak Fajrian juga sempat bilang ya bahwa ada kepalanya dan pernah mengikuti misalnya itu ya sekolah apa tadi? Diklat SPPI. Nah, ini secara lengkapnya syarat untuk bisa menjadi SPPG ini apa sih? Silakan. Baik, persyaratan untuk menjadi mitra SPPG. Yang pertama itu berbadan hukum, terdaftar sebagai badan hukum yaitu yayasan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki izin usaha resmi, mempunyai nomor induk berusaha atau NIB, dan izin operasional di bidang jasa, boga catering atau pengolahan makanan. Selanjutnya, memiliki sertifikat kelayakan higienitas gitu, memiliki sertifikasi dari dari Dinas Kesehatan terkait keamanan pangan, kelayakan dapur dan sanitasi. Terus domisili di wilayah Kota Cimahi karena kan ini SPPG untuk di Kota Cimahi. Dan untuk kemerataan itu ya di 3 kecamatan di Cimahi. Karena di 3 kecamatan aja tidak menyeluruh, itu mempunyai di 3 kecamatan ini hanya 2 ya Pak yang baru aktif mempunyai SPPG. Jadi diutamakan pelaku usaha atau komunitas lokal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sekolah. Karena itu tadi yang radius 6 kilo tadi
Lalu selanjutnya berpengalaman dalam pengadaan atau penyediaan pangan, memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengolahan dan distribusi makanan sehat dan bergizi secara massal dan tepat waktu. Iya, betul. Itu untuk meminimalisir bahwa tidak adanya kesalahan. Jadi kalau bisa yang udah berpengalaman nih, karena kan ini langsung didistribusikan ke penerima masyarakat besar gitu. Penerima manfaatnya betul. Ini. Nah, kalau untuk daftar dan juga seleksi boleh dijelaskan lagi nggak ke mana itu dan bagaimana pendaftaran dan juga seleksinya? Oke. Untuk para calon nih SPPG, mitra SPPG ini. Yang pertama kan untuk pendaftaran itu bisa mengunjungi website mitrabgn.go.id. Oh iya, yang tadi disebutkan. Membuat akun baru, formulir pendaftaran, verifikasi email mitra, masuk ke akun mitra, lengkapi data alamat dan penanggung jawab. Unggah data-data legalitas dan keuangan, proses verifikasi data, lalu pendaftaran selesai. Nah, calon mitra SPPG ini seleksinya melibatkan uji kelayakan administrasi, verifikasi lapangan, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan termasuk kejaksaan dan aparat pengawasan lainnya. Nah, ini ternyata banyak yang dilibatkan ya, tapi ini semuanya persyaratan yang sepertinya mungkin kalau yang belum coba untuk jadi mitra kayaknya agak ribet ya. Agak ribet, tapi ini semua tentunya untuk ini ya, kelayakan tadi. Betul. Dan untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Nah, ini kalau untuk Kota Cimahi seperti tadi disebutkan, kalau menurut Bapak yang sekarang sudah berjalan dengan 2 SPPG yang berjalan dan juga mungkin sudah menjangkau tadi sekitar 7% ya, kurang ya? Iya, kurang lebih 6,9. Nah, ini harus bakal terkejar nggak sih di akhir 2025? Optimis nggak? Ya, kalau kami harus optimis ya. Namanya kami dapat amanat dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo, kemudian diamanatkan ke Jaksa Agung. Kami makanya sekarang lagi sedang giat-giatnya kami mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama mensukseskan program pemerintah untuk kelangsungan nanti anak cucu kita nanti kan untuk 2045 ini supaya Indonesia bisa terwujud ya, Indonesia dan bersaing sama dunia internasional gitu. Kalau sekarang masih negara berkembang, mudah-mudahan nanti 2045 udah negara maju dong. Amin. Oke, dan nggak kerasa ya sudah memasuki menit-menit terakhir. Kita harus menyudahi dulu perbincangan kita mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan program prioritas nasional makan bergizi gratis. Nah, untuk Anda yang mungkin pertanyaannya tadi kurang lebih sama ya dengan yang dijelaskan oleh Pak Fajrian, Pak Steven dan juga Pak Balkis. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi ya Pak. Betul, nanti mungkin undang dari yang lain nanti. Betul, yang terkait ya. Kan? Betul. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita, silakan disampaikan mungkin himbauan atau ajakan atau apapun itu ya untuk good listeners, untuk masyarakat Kota Cimahi dan juga terutama untuk para calon mitra nih SPPG ini agar program MBG ini bisa berkelanjutan dan tentunya juga punya manfaat jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Silakan disampaikan. Ya, terima kasih kepada para sahabat good listeners. Di sini Kejaksaan Cimahi memberikan masukan kepada masyarakat, kepada khalayak umum bahwasanya program MBG ini bukan agenda rutin, melainkan ini untuk investasi masa depan generasi muda kita, baik itu di Cimahi maupun di Bandung mau di KBB, sehingga jadi penerus kita nanti menjadi generasi yang unggul. Dalam hal keberhasilan program ini merupakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, kita ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan MBG ini. Makanya kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat ikut serta dalam program ini dan ikut mengawal, memastikan program MBG ini berjalan dengan bersih, transparan dan berkelanjutan. Kemudian yang ada tambahan lagi dari Bilkis sama Steven, silakan.
Ya mungkin dari saya, makan bergizi gratis ini manfaatnya tidak dirasakan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Mungkin presiden kita juga, presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan wakil presiden membuat makan bergizi gratis ini supaya generasi yang sekarang bisa digantikan oleh generasi yang akan datang dan menjadi generasi yang bisa membuat Indonesia lebih maju lagi gitu. Betul. Itulah tadi supaya generasi emas 2045 itu tercapai. benar-benar tercapai. Iya, betul. Pak Stephen, silakan mau menambahkan. Saya mau mengajak mari kita berkolaborasi bersama-sama antar sektor untuk mewujudkan seperti apa yang disampaikan oleh presiden kita, untuk mewujudkan di akhir 2025 ini semua penerima benar-benar mendapatkan MBG. Mari kita sama-sama wujudkan, berjuang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sama-sama berdoa semoga itu bisa tercapai. Iya, betul. Tapi seperti kata Pak Fajrian, optimis dong Optimis bisa tercapai ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Udah 1 jam aja ya, Bu? Iya, udah 1 jam. Pak Fajrian, terima kasih ya. Sama-sama, kalau ini kali kedua, nanti ada kali ketiga, kali keempat, gitu ya. Dan selanjutnya Pak Bilkis juga terima kasih. Pak Stephen juga ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Dan mungkin menghadirkan lagi juga yang lain ya dari dinas-dinas terkait gitu ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang tadi sudah bertanya, yang sudah di on air kan, dan juga yang mungkin hanya dibacakan. Terima kasih kebersamaannya di perbincangan kita kali ini. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.